Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Ashhadu an la ilaha illallah malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita sampai detik ini diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengisi kultum di siang hari ini ada satu hikayat yang perlu kita cerna bersama. Profesor Dr. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir kebanggaan Indonesia, beliau mendapatkan Nobel Al-Mumtaz fi Ulumil Quran, insan yang istimewa di dalam ilmu Al-Quran. Di dalam salah satu pertemuannya beliau menyatakan bahwasanya bulan Ramadan ini memiliki beberapa istilah. Di antaranya ada yang dinamakan dengan Syahrul Iman, bulan penempa keimanan. Di bulan Ramadan baca Quran kita menjadikan bertambahnya iman, solat berjamaah kita menjadikan bertambahnya iman, solat witir sunnah yang lainnya ternyata semuanya mendapatkan penambahan iman. Walhasil Ramadan bisa dipakai untuk ziyadatul iman, menambah nilai keimanan. Hadirin yang kedua, Ramadan pun punya istilah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, karena memang Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga di sekalian, apa itu? Syahrul Tarbiyah. Ramadan disebut dengan bulan pendidikan, bukan hanya pendidikan akliyah otak kita, tetapi ada pendidikan ruhiyah, bahkan pendidikan jasmaniah melalui puasa-puasa kita yang dilakukan di bulan ini. Hadirin, berkenaan dengan yang kedua, berkenaan dengan istilah pertama, yakni Ramadan disebut dengan Syahrul Iman. Ada satu hikayat yang sangat menarik kita bahas. Khalifah kedua Umar bin Khattab satu ketika beres sholat isya, beliau pernah belusukan ke rumah warganya seraya mendapatkan seorang ibu yang sedang membuat cuitan. Kalau sekarang mungkin dalam Twitternya. Apa cuitan si ibu? Laqad tala hadzal lailu waswadda janibuhu. Sungguh betapa lama malam ini, waswadda janibuhu, dan begitu gelap gulita keadaannya. Wa arraqani alla khalila ulaibuhu. Akan tetapi lebih menyakitkan dari itu, bukan saja lama malamnya, bukan hanya gelap gulita keadaannya, tapi tidak adanya sang kekasih yang bisa diajak bercengkrama, diajak ocon kata orang Sunda dalam kehidupanku. Fa wallahi laula Allah tukhsha awaqibuhu. Tapi demi Allah, kalau tidak ada zat Allah yang saya takuti akibat konsekuensi logisnya, laharraka min hadas sariri jawanibuhu, maka pasti empat ujung dari ranjang ini akan bergetar karena aku melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mendengar ucapan si ibu ini, mendengar cuitan si ibu ini, Khalifah kedua Umar bin Khattab langsung acungkan jempol. Thayyib, wahai ibu, bagus sekali sikapmu. Engkau tidak ada teman di rumah, suamimu sudah tiada, engkau pun sudah tua renta, tapi begitu hebat menjaga nilai-nilai keimanan yang ada pada jiwamu. Bagus wahai ibu. Hadirin rahimakumullah, inilah yang kita kenal dengan muraqabah. Dan kata Imam Al-Ghazali, wal muraqabatu min syairil iman. Muraqabah itu bagian dari tanda-tanda orang yang mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apa itu muraqabah? Wal muraqabatu mudawamatul abdi bi itla'i rabbi alaihi fi jami' ahwalihi wa ahwalihi.
seorang hamba mendawamkan senantiasa merasa diawasi, merasa dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerakan dan keadaannya. Itulah muraqabah. Hadirin, dengan meminjam perkataan Abdullah Nasir Ulban, kata beliau, wal muraqabatu ala arba'ati aujuhin. Yang namanya muraqabah ada 4 tipe, ada 4 level. Yang pertama, al muraqabatu fit ta'ah. Muraqabah kita merasa diawasi kita oleh Allah fit taati, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, salat kita dimonitoring Allah, puasa kita dimonitoring Allah, baca Quran kita walaupun senyap-senyap dimonitoring, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Walhasil segala ibadah ketaatan kita diketahui, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi alaihi, penting kepada insan yang merasa dimuraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ikhlasul amali. Harus mengikhlaskan amal ibadahnya billah, karena Allah, fillah, di jalan Allah, wa Allah, dan kita pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidak semata-mata kami diperintah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keadaan ikhlas kepadanya. Hadirin, Mu'adz bin Jabal satu ketika bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat perbuatan yang bisa menyelamatkanku dunia dan di akhirat." Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil." Wahai Mu'adz, akhlis, murnikanlah, ikhlaskanlah urusan agamamu, yakfikal amalul qalil, maka sekecil apapun urusan dunia dan urusan agamamu cukup bagimu. Artinya apa? Perbuatan sekecil apapun dengan landasan ikhlas, insyaallah makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang kedua, wal muraqabatu fil ma'siyah. Kalau tadi muraqabah diawasi oleh Allah dalam ketaatan, sekarang yang kedua, muraqabah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fil maksiyah, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya maksiat bukan hanya asabul mubiqat, dosa-dosa besar yang 7, akan tetapi maksiat itu adalah muqawamatu amrillah. Kita senantiasa bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat. Berarti lisanan bisa berupa lisan maksiat kita, i'tiqadan bisa berupa hati maksiat kita, bahkan arkanan bisa berupa amal perbuatan maksiat kita. Bagi insan yang merasa diawasi perbuatan maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayan bagi alaihi ijtinabuhu wa taubatuhu. Kalau ada insan yang maksiatnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtinabuhu, jauhi sekuat tenaga. Kata orang Sunda, lompat sekuat karep. Kenapa? Maksiat kita akan menghalangi hidup kita. Kalau sudah terlanjur terjun ke dalam maksiat tersebut, wa taubatuhu, silahkan bertaubat. Roja ilallah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadirin, yang ketiga, wal muraqabatu fi umurin mubahah. Bukan hanya taat diawasi Allah, bukan hanya maksiat yang diawasi Allah, tapi Allah pun memonitoring umurin mubahah, hal-hal yang mubah. Jangankan wajib, sunnah pun belum, masih ada pada level jaiz, mubah, boleh-boleh saja. Ternyata Allah pun mengawasi kita. Apa saja? Minal masyrab wal mat'am warihlah. Perbuatan kita minum masih jaiz, makan kita masih jaiz, rihlah jalan-jalan kita masih jaiz. Tapi semua itu kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fayan bagi alaihi al muhafadatu alal adab. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah dalam urusan-urusan yang mubah, makan, minum dan lain sebagainya, ternyata fayan bagi alaihi al muhafadatu alal adab. Perlu orang atau si hamba tersebut menjaga etika dan sopan santun. Hadirin, pantas Rasul menyatakan, wahai sahabat, la tashrabanna qaiman. Wahai sahabat, jangan sekali-kali engkau makan minum sambil berdiri. Kenapa? Walaupun itu urusan mubah, tapi Allah mengetahui tatkala kita punya etika, minumnya bismillah landasannya, beresnya alhamdulillah, minumnya dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri, bahkan dengan minum kita baca salawat dan sebagainya, insya Allah menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjaga etika dan sopan santun. Pantas Imam Ar-Jarnuji memberikan wejang kepada kita semua,
Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunya wa yasiru amal akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang duniawi kita tapi akan menjadi amal ukhrawi, punya ganjaran dan pahala. Syaratnya bi husnin niyati, dengan niat yang bagus. Maka minum kita bisa jadi nilai ibadah, makan kita jadi nilai ibadah, rihlah jalan-jalan kita jadi nilai ibadah, tapi syaratnya menjaga etika dan sopan santun. Hadirin yang terakhir, wal muraqabatu, muraqabah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi musibatillah, dalam urusan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya musibah bukan hanya gunung meletus, bukan hanya air dari lautan naik ke daratan, tsunami namanya, bukan hanya bumi yang membelah, tapi ternyata hadirin sekalian, musibah yang kita terima termasuk penyakit. Kemarin baru beres batuk, sekarang sudah flu. Kemarin batuk, sekarang flu. Besok penyakit apa lagi? Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka mohon maaf, musibah sebesar apapun akan bisa kita tekniki. Apa pentingnya? Fayan bagilahu ar-ridho was-sabru. Orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam musibah, maka ar-ridho, satu akan menerima papasten Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sabru, silakan bersabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau tidak bersabar? Mohon maaf, Allah mengancam di dalam hadis kursinya, wa man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i fakhruj min tahtas sama wa yaltamis robang siwaya. Barang siapa yang tidak ridho atas papasten kami, kata Allah, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat kami, barang siapa yang tidak sabar atas pemberian kami, maka silahkan keluarlah dari muka bumi ini. Wa yaltamis robang siwaya, silahkan cari Tuhan yang lebih bagus daripada kami. Artinya apa? Kita wajib bersabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, muraqabah dalam ketaatan, merasa diawasi dalam segi maksiat kepada Allah. Kita pun merasa diawasi atau muraqabah dalam segi urusan-urusan yang mubah atau boleh-boleh saja. Tapi yang terakhir, kita pun merasa diawasi oleh Allah dalam urusan-urusan musibah darinya. Kalau masih ada pada hati kita, berarti kita masih ada iman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi bulan penempa keimanan kita dengan salah satu unsurnya, yakni muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.